semangat kerja karyawan itu memang berbeda-beda ya. Jadi setiap individu itu mempunyai etos kerja masing-masing, mempunyai semangat kerja masing-masing yang memang terkadang kita bisa nge-push, terkadang kita juga ada momen-momen tertentu ya udah biarin aja gitu ya, karena pengaruh ke psikologis juga masing-masing orang itu berbeda. Cuman intinya saya itu lebih ke apa ya, kekeluargaan aja sih untuk mereka ini. Jadi semakin kita baik, insya Allah mereka juga semakin baik gitu. Jadi lebih kekeluargaan aja gitu. Tapi untuk menyemangati, terkadang saya bikin reward apa gitu. Kalau misalnya full kerja nggak ada libur sebulan tanpa izin gitu misalnya, nah itu nanti saya kasih seperti itu. Terus bonus-bonus gitu sih. Jadi mungkin itu kunci untuk penyemangat kerja. Tapi kalau untuk kita semangatin terus memang ada kalanya memang kondisi manusia masing-masing ya. Jadi nggak kita nggak boleh kayak terlalu memaksakan kamu hari ini harus begini gitu. Kalau misalnya ada tambahan semua jobdesknya sama sebenarnya, tapi ada beberapa karyawan itu yang memiliki jobdesk tambahan yang memang saya berikan khusus, misalnya untuk admin, ketambahan pengelolaan administrasi harian misalnya, itu jobdesk khusus gitu ya, itu nanti ada tambahannya gitu. Terus ada misalnya jobdesk khusus misalnya bagian packing perusahaan, karena kami itu ada satu outlet kami itu yang bekerjasama dengan perusahaan. Nah itu ada beberapa karyawan yang khusus urus bagian perusahaan itu. Nah itu nanti intinya pokoknya di job deskripsinya itu jelas ya. Terus kemudian untuk mereka supaya kompak, selain kita memberikan job deskripsi yang jelas, mereka sudah paham masing-masing tugasnya apa. Untuk mengompakkan lagi itu sebenarnya itu lagi kita harus merangkul mereka bukan hanya sebagai karyawan, kita merangkul mereka sebagai keluarga kita, bagian dari keluarga kita, sehingga mereka juga merasa nyaman melakukan segala macam pekerjaan tambahan itu, pekerjaan lainnya. Terkadang pun tanpa saya menyuruh atau memberikan job list, mereka sudah langsung tanggap dengan bagian temannya yang mungkin temannya kewalahan, misalnya packing. Mereka yang tidak bagian packing karena tahu temannya, karena jamnya sudah mepet, waktunya sudah mau antar gitu ya, mereka sudah langsung aja bantu tanpa harus inisiatif gitu. Karena itu kita rangkulnya itu sebagai keluarga, bukan melulu sebagai kamu karyawan tuh aku bosmu gitu. Seperti itu sih saya selama ini. Tapi kalau boleh tahu sejauh ini tuh ibu punya karyawan berapa ya? Kalau di sini 3, di DKP ada 13 gitu. Jadi gini, saya tuh punya 8 cabang, OTW 8 cabang, yang 1 cabang sedang dikerjakan. Yang 7 cabang ini punya saya cuma 3, yang lainnya franchise gitu. Jadi yang 4 cabang franchise itu dulunya pengelolaan ikut saya, karyawan-karyawan dan lain-lain ikut saya. Tapi sekarang semenjak saya sudah bekerja sama dengan perusahaan ini, sudah sangat full kegiatan saya, terus sudah terlalu ruwet lah. Jadi 4 cabang ini saya lepas dengan pemiliknya masing-masing. Nah, tinggal 3 cabang ini yang yang 3 cabang ini ada 1 cabang di GKP itu dengan 13 karyawan, 8 karyawan tetap, sama 3 karyawan yang freelance, yang kita butuhkan untuk jasa seperti aja, kita seperti kami cukup gitu. Nah, terus yang di sini 3 karyawan, terus di cabang satunya lagi ada 2 karyawan. Berarti berapa? 13 tambah 3 tambah 2, 14 karyawan, tambah 14 karyawan.
tergantung sih ya, tergantung apa yang mau kita komunikasikan. Tapi sejauh ini kita memang ada grup WhatsApp yang semua karyawan ada di situ. Saya sebagai owner sama suami saya sebagai owner ya, kami couple trainer ya. Jadi di situ semua lengkap ada di situ. Ada beberapa grup, jadi tidak gini, jadi kayak admin saya kumpulkan di grup admin sendiri. Terus semua grup itu ada grup besar namanya grup penolong. Itu semua karyawan dan saya di sini ada di situ. Ada grup admin sama ada satu grup kecil lagi yang orang-orang tertentu yang bagian keuangan dan lain-lain ya. Kalau yang admin itu kayak manajemen apa itu saya gabungan grup. Jadi ada 3 grup itu untuk mempermudah kami berkomunikasi. Kenapa ada grup kecil-kecil itu? Untuk memfokuskan saya chatnya itu riwayat chat biar tidak hilang dan lain-lain, dan spesifikasi pembahasannya di bidang itu. Tapi kalau di grup besar kita kadang pembahasan yang sifatnya umum. Jadi tergantung apa yang mau dikomunikasikan. Kalau misalnya bisa by chat ya kita bahas di chat, tapi terkadang ada beberapa pembahasan yang memang harus ketemu langsung secara langsung diskus yang harus urgent gitu misalnya, ya kita ketemu gitu. Insya Allah setiap hari ketemu sama saya, cuman nggak setiap hari kita ada pembahasan sih. Cuman terkadang aja mungkin saya ada ulasan gimana hari ini, ada masalah apa hari ini gitu aja. Itu selanjutnya terkait evaluasi, biasanya ibu evaluasinya mungkin setiap bulan sekali atau setiap minggu? Hampir setiap hari sih, itu tadi yang saya maksud. Ketika saya ada di toko pasti saya tanya aman nggak hari ini, apa masalah hari ini. Setiap hari itu pasti ketemu masalah-masalah kan. Nah itu pasti saya evaluasi. Setiap saya ke toko pasti saya tanyakan aman gitu. Kalau anak-anak kamu jawab aman, aman. Tapi kalau misalnya ketika ada masalah pasti ini Mbak nanti ada ini gitu. Jadi itu bagian dari evaluasi saya harian gitu. Tapi kalau masalah besar mungkin nanti saya review lagi di pertemuan setiap mingguan. Biasanya saya ngajak anak-anak itu untuk makan bersama atau ngopi gitu. Itu untuk mereview masalah di minggu ini, masalah besarnya apa, atau masalah di bulan-bulan kemarin yang belum terselesaikan. Ternyata kemarin kita punya masalah seperti ini, kita sudah bikin cara seperti ini, ternyata masih belum oke. Kita bikin lagi option lain sehingga masalah itu bisa terminimalis lah, minimal terminimalis meskipun tidak terselesaikan. Ini Bu, pernah nggak sih Bu kayak sama karyawan gitu ya ngalamin konflik gitu, terus sikap ibu sebagai owner itu gimana? Ya pastilah ya, namanya manusia nggak hanya di dunia kerja, dimanapun tempat kita tinggal pasti kita pasti akan menemui masalah dengan dimanapun ya, entah itu sama tetangga, entah itu sama teman kuliah, entah itu pastilah ketemu masalah ya. Cuman begini, kalau prinsip saya, selagi masalah itu tidak merugikan siapapun, ya ayolah kita rangkul bareng-bareng, kita ini gitu ya, kita saling memperbaiki aja. Kalau misalnya saya nih dalam karyawan saya misalnya ada yang satu melaporkan yang satu melaporkan yang satu, seringnya kan seperti itu ya Mas. Nah itu biasanya saya lihat dulu konteks masalahnya sesungguhnya itu apa. Saya nggak langsung ini, saya cari tahu dulu masalahnya sebenarnya gimana. Saya tanya sama teman-teman yang lain. Cuman kalau cuman masalah selisih paham atau komunikasi yang kurang enak, itu mungkin saya bisa menengahi, akhirnya mendamaikan lagi. Ya itu tadi, karena kita prinsipnya kekeluargaan, bukan kalian nggak aku perlakukan sebagai karyawan, nggak hanya ya mungkin ada kalanya ingatlah saya itu bos kamu karyawanku, tapi di sini lebih utuhnya kita itu keluarga. Jadi ya kalau namanya keluarga pasti kan kalau ada salahnya kita saling ingatkan, kalau ada salahnya kita saling memaafkan gitu. Itu sih kata-kata yang selalu saya bilang ke karyawan, sehingga tidak sampai detik ini menurut saya belum ada masalah yang kompleks yang menjadikan mereka sampai terpecah belah. Kalau masalah-masalah kecil sangat sering sekali, tapi tidak menjadi masalah yang besar dan berkelanjutan. Ya, untuk kalau misal ada karyawan baru atau karyawan baru, gimana cara mereka itu menyesuaikan atau beradaptasi di lingkungan kantoran? Gini,
bersyukurnya saya ya, nggak tahu kebaikan apa yang saya perbuat. Bersyukurnya saya itu saya selalu ketemu karyawan yang menurut saya baik-baik semuanya, sangat membantu saya. Itu yang terkadang membuat saya terharu dengan mereka yang sangat baik-baik ke saya ya. Nah, enak jawaban dari pertanyaan yang tadi itu, enaknya saya nih ya, karena sudah ketemu karyawan-karyawan yang baik-baik dan enak-enak menurut saya. Jadi mereka yang sudah lama-lama di situ ngomong sama yang baru datang-datang itu. Jadi saya tinggal bilang aja, hari ini ada karyawan baru, nanti silakan diajari apa-apa yang sudah kalian bisa. Nanti kalau ada kesulitan yang kalian nggak tahu atau yang kalian nggak bisa, tinggal aku yang training langsung gitu. Tapi di atas itu semua training itu kan sebenarnya soal gampang aja lah ya, siapa sih yang diajari nggak bisa gitu kan ya. Sebenarnya bukan masalah profesionalisme, tapi masalah soal kebiasaan aja sebenarnya. Kalau untuk pekerjaan itu di atas itu semua yang penting diperlakukan dengan baik gitu, di welcome lah, maksudnya anak-anak itu sama anak-anak baru itu selalu diramut gitu bahasanya, diramut ya gitu. Kalau ada anak baru biasanya saya bahasa gitu, diramut gitu. Oke mbak, gitu anak-anak sudah ini sendiri, sudah inisiatif sendiri, dan rata-rata anak baru pun banyak yang kerasan gitu. Kadang keluar, misalnya ada beberapa anak baru yang keluar dari sini pun bukan karena nggak kerasan dengan kondisi di lingkungan toko atau sama temannya ya, karena memang dari awal mendirikan usaha itu saya selalu menciptakan bukan hanya onologi tapi di usaha-usaha yang lain tuh saya selalu menciptakan suasana kekeluargaan. Jadi siapapun yang masuk ke sini adalah keluarga kita rawat, kita ini sehingga kerasan gitu loh. Jadi kuncinya di situ sebenarnya. Nah, terkadang pun ada yang keluar masuk di sini tuh mungkin bukan karena keadaan toko atau keadaan sekitar kami yang kurang nyaman atau gimana. Saya pastikan insya Allah nggak ada yang seperti itu, tapi ada faktor-faktor yang lainnya gitu sih. Mau tanya soal strukturannya itu kayak lalu komunikasinya, maksudnya kayak antara ibu ada bawahnya lagi kayak misal Oke, struktur organisasi Iya, gitu ya. benar. Kalau saya sih nggak ada struktur organisasi ya, cuman begini, otak utama di dalam usaha saya itu memang saya sendiri ya. Nah, ya itu tadi saya kan otak utama nih. Nah, saya itu ada beberapa karyawan yang saya percayai soal administrasi, misalnya beberapa karyawan di administrasi, ada beberapa karyawan yang untuk memang khusus keuangan perusahaan, ada karyawan, nah itu kan yang tadi saya sebutkan itu. Nah, itu nggak ada struktur organisasinya, tapi saya yang langsung mengkerucutkan sendiri, dari saya ke mereka yang bagian ini, dari saya ke mereka yang bagian ini gitu. Jadi lebih spesifikasi gitu, membantu saya untuk memecah apa yang ada di sini gitu. Jadi langsung saya kerucutkan aja tanpa struktur dari saya melalui siapa enggak, jadi langsung dari saya yang langsung Jadi mungkin yang atas mungkin ibu dan suaminya bagian CEO, jadi setelah CEO bawah langsung didivisikan masing-masing kayak keuangan, terus administrasi dan apa sampai ke staf seperti itu. Nah, betul. Karena kan memang nggak banyak orang ya, jadi nggak terlalu ribet. Kalau cuma karyawan sekitar, nggak seperti perusahaan-perusahaan gede yang harus melalui manajer dulu. Kita nggak gitu karena cuma 18 karyawan kan, nggak ribet. Mungkin lanjut sama mungkin yang terakhir kali ya kita yang untuk sistem rekrutmennya, mungkin ibu dari teman ke teman, dari omongan kayak membuat pengumuman gitu social media ya. Dari manapun sebenarnya saya juga kadang ada titipan dari teman, misalnya ada yang mbak titip ini kasihan orang dengan latar belakang seperti itu gitu ya, oke saya terima gitu. Terkadang kalau saya butuh banget, saya bikin lowongan pekerjaan di sosmed, misalnya di loker gitu, macem-macem sih. Cuman gini, sering kalinya saya menerima karyawan itu banyak yang titipan gitu. Jadi titip ini seperti itu. Selagi memang saya masih bisa, insya Allah ya, saya juga mohon doanya, semoga saya selalu bisa memberikan gaji ke mereka gitu. Karena saya melihat memang di Gresik ini nggak tahu ya di mana yang jelas berdirinya usaha saya kan di Gresik ya. Saya melihat itu banyak sekali orang yang butuh pekerjaan.
luar kota Gresik gitu. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa memang di negara kita itu sangat banyak orang yang masih membutuhkan pekerjaan. Kadang saya bikin lowongan pekerjaan itu bisa sampai 5 bulan, 6 bulan itu masih banyak orang yang daftar lamar kerja. Jadi saya nggak sampai kekurangan pegawai, intinya seperti itu. Karena saking banyaknya orang yang butuh pekerjaan. Itu Bu, pertanyaan terakhir. Boleh terakhir terus. Bu, sejauh ini kayak ada nggak sih karyawannya dari awal Ibu buka sampai sekarang yang masih bertahan? Ada 3 anak termasuk ini Mbak Bila. Awal berdirinya di sini tuh ada Mbak Indah, sampai detik ini Mbak Indah masih di sini sekitar hampir 3 tahun lah, 2 tahun setengahan. Tak kira ini 3 tahun, tak kira ini dari Semarang hampir 3 tahunan ikut saya semenjak awal-awal berdirinya. Saya ada lagi, ada sih Mas Solusi juga Mbak Citra. Nah tapi itu pertengahan di tengah-tengah sekitar 2 tahun apa 3 tahun lebih lah. Itu cuma sekarang dia nggak konsisten sebagai admin aja. Terus apa lagi? Banyak rata-rata di sini tuh malah awet-awet. Ya mungkin awet-awet. Ya mungkin itu ya, kita memperlakukan mereka itu nggak melulu kamu karyawanku aku bosmu, tapi kita lebih ke kekeluargaan. Kamu sakit aku nggak rugi, jadi kamu jaga kesehatan, jangan capek. Kalau sakit pun tak pastikan anak-anak pasti tak rawat dengan baik, tak berikan obat lah apa ya sebisanya ya. Jadi teman-temannya pun juga seperti itu, karena memang dari Ibu yang dari SPO. seperti itu. Jadi ya alhamdulillah lah awet-awet gitu. Gitu. Cukup Ibu, cukup. Itu pertanyaan terakhir dari kami. Oke, baik. Terima kasih Bu atas waktunya dan mohon maaf apabila mungkin mengganggu waktunya atau mungkin kita ada salah kata. Ya, Kak. Oke, Semoga bisnis Ibu itu semakin lancar. Amin. Tahun ini 20 capai ya Bu. Pusing. Ya, sudah cukup Bu dari kami. Terima kasih banyak. saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.